Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi tata krama atau adab, yaitu tata krama makan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan the power of two, peserta didik mampu menyebutkan tata krama makan dengan benar sesuai tuntunan Islam. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran dengan the power of two, peserta didik mampu membenarkan cara makan seseorang yang keliru sesuai tata krama makan yang ada dalam tuntunan ajaran Islam dengan baik dan sopan. Kemudian, setelah mengikuti pembelajaran dengan the power of two, peserta didik mampu mempraktikkan tata krama makan dengan baik dan benar sesuai dengan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini. Yaitu silakan kamu memperhatikan Bapak ya. Iya, Pak. Yaitu pertama adalah duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan. Kemudian makan dengan tangan kanan, menggunakan tangan kanan. Dan memulai makan dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan mengakhiri dengan alhamdulillah atau juga bisa dengan doa setelah makan. Kemudian mengambil makanan secukupnya dan harus dihabiskan. Kemudian tidak meniup makanan, walaupun panas tidak ditiup, tapi ditunggu sampai agak dingin. Kemudian memulai dari tepi makanan, tidak dari tengah-tengah. Kemudian tidak berbicara ketika mulut masih penuh makanan. Tidak boleh ketika ada makanan di mulut kita terus kita makan, terus kita berbicara, itu nggak boleh. Kemudian tidak minum di sela-sela makan, kecuali karena suatu hal. Kemudian mengunyah makanan dengan bibir tertutup sehingga kunyahannya tidak bersuara. Tidak boleh bersuara ketika makan itu. Kemudian mengambil kembali makanan yang jatuh dari tempat yang bersih, ya, tempatnya bersih, diambil lagi nggak apa-apa, kalau kotor jangan. Kemudian tidak memasukkan makanan ke mulut sebelum makanan di dalam mulut itu habis, dihabiskan dulu baru masukkan makanan lagi. Kemudian tidak terdengar suara benturan sendok garpu piring, tang-teng nggak boleh itu, ya. Jadi yang tenang. Kemudian ketika makan tidak melakukan hal-hal yang tabu. Contohnya tabu apa? Di situ ketika makan kentut, kemudian atau bersendawa, atau bahasa Jawanya itu gelegeen, atau berdahak. Nah, itu juga nggak boleh ketika makan, apalagi ketika sudah makan bersama, itu nggak boleh. Kemudian ketika membersihkan makanan di gigi, menutup mulut dengan tangan dan tidak membuangnya di hadapan orang. Jadi ketika ambil makanan, mau makan keselilitan, lah ditutupi, nggak boleh diperlihatkan terus dibuang, nggak boleh, ditutupi dengan tangan. Kemudian tidak mencela makanan ya menjelajahkan makanan itu. Mungkin makanannya keasinan atau kurang enak terus dijelajahkan, wah apa ini, dan sebagainya. Lontongnya basi dan sebagainya. Apa ya, wah asin tenan nih, boleh. Tapi nek memang makanan itu nggak enak, ya udah nggak usah dimakan, nggak apa-apa. Kalau memang tidak layak dimakan ya nggak usah dimakan. Tapi kalau masih layak ya dimakan. Kemudian mendoakan kepada yang menjamu makanan, nah, didoakan yang baik. Itu untuk tata krama makan secara umum seperti itu ya. Kemudian ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana, Pak, kalau kita ketika makan lupa membaca basmalah, Pak? Kalau lupa di awal membaca basmalah, itu diterangkan dalam Abu Daud dan hadis Tirmidzi, itu ada dua, yaitu bisa Bismillah fi awalihi wa akhirihi, atau juga Bismillah awalahu wa akhiruhu, itu juga bisa. Ya, Pak. Kemudian ada lagi? Tidak ada ya? Nah, kemudian sekarang Bapak persilahkan murid-murid semua untuk kembali membaca sebentar materi yang Bapak sampaikan tadi di buku kalian masing-masing. Silahkan dibaca.
Oke, cukup ya. Baik, kita sekarang akan masuk ke metode the power of two. Jadi dari kalian akan saya buat kelompok-kelompok kecil, yaitu dari Mas Denny dan Mas Wisnu itu menjadi kelompok 1 ya. Mas Dani dan Mas Soleh kelompok 2. Iya. Nah, nanti masing-masing dari kelompok saya berikan pertanyaan, silakan dijawab secara berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dan untuk kelompok yang pertama, Mas Denny dan Mas Wisnu, pertanyaannya yaitu jelaskan atau sebutkan tata krama makan secara khusus ketika makan bersama. Tadi kan secara umum ya. Sekarang untuk makan bersama itu tata kramanya bagaimana secara khusus. Dan yang kelompok 2 saya beri pertanyaan, yaitu mengapa ketika makan harus menggunakan tangan kanan. Jelaskan. Oke, silakan didiskusikan. Oke, baik, cukup ya. Cukup, Pak. Nah, sudah selesai. Sudah. Sekarang saya minta disampaikan hasil dari diskusinya dari mulai kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Pertanyaannya kan bagaimana cara ada makan bersama secara khusus, Pak? Ya, Jadi yang pertama itu mendahulukan yang lebih tua. ya, Terus bila akan mengambil makanan cukup dilihat, tidak perlu disentuh atau dicium. ya, Selanjutnya mengambil makanan yang terdekat. Selanjutnya tidak mengambil makanan yang dihidangkan dengan sendok yang sudah digunakan untuk makan. ya, Dan juga tidak makan sambil bergurau. ya, sudah cukup, itu sudah cukup baik. Tadi ya sudah disampaikan oleh Mas Denny. Dan kelompok 2 tadi, Sudah, Pak. silakan sampaikan. Jadi pertanyaannya tadi, kenapa makan harus menggunakan tangan kanan? Iya, Nah, karena kalau memakai tangan kiri itu menyerupai aktivitas setan. iya, Sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 2020. Jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. iya, benar. Jadi nggak boleh pakai tangan kiri karena itu termasuk perbuatan setan ketika makan. Oke, baik. Setelah itu, sekarang Bapak ingin memberikan evaluasi sebagai tolak ukur dari pembelajaran kita pagi ini. Yaitu, silakan yang tahu untuk bisa angkat tangan ya. Iya, Pak. Yang pertama, sebutkan tata krama makan dalam Islam yang Anda ketahui. Saya, Pak, Ya, apa Mas? pertama itu baca basmalah dulu, Pak. Ya, Terus pakai tangan kanan. ya, Terus kalau ketika makan nggak boleh berbicara. ya. Dan itu aja, Pak. Nah, itu sudah cukup bagus, 3 sudah cukup bagus ya. Kemudian yang kedua, apa yang Anda lakukan ketika melihat teman Anda makan namun tidak dihabiskan? Siapa yang bisa? Saya, Pak, Ya, Mas Soleh. menegurnya, Pak, Ya. lalu menasihatinya jika kita jangan menyia-nyiakan makanan karena itu merupakan perilaku yang mubazir. Iya, maka diingatkan karena itu masuk mubazir. Ya, itu nggak dalam hadisnya inna badirina karena ikhwanas syayatin. Nggak boleh. Kemudian yang terakhir, evaluasinya bagaimana yang Anda lakukan ketika mengambil makanan saat prasmanan? Yang pertama, saya, Pak. Ya, Mas Denny. Yang pertama itu mengambil secara secukupnya, Pak. Ya, Kemudian ambil yang paling terdekat, Pak. ya yang dekat dan secukupnya saja akan habis. Oke. Sudah selesai pada pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, dari kesimpulannya yaitu ketika makan kita harus memperhatikan tata kramanya. Tadi ada banyak sekali tata kramanya, harus semuanya diperhatikan, termasuk ya itu pakai tangan kanan, di situ tidak boleh berbicara saat makan dan sebagainya ya, supaya semua selalu mempraktekkan tata krama makan ketika makan dimanapun supaya dilakukan dengan baik, termasuk keuntungan dalam Islam. Baik, pembelajaran kita hari ini kita selesai. Sebelum diakhiri, mari kita membaca alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri. Akhirul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.